warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semua, apa kabar? Balik lagi dengan aku Anggun. Seperti biasa, mau ajak kalian untuk camping secara virtual bareng aku dan keluarga, tentunya di tempat yang berbeda. Camping kali ini, kita mau camping dengan pemandangan hamparan kebun teh. Lokasinya berada di Cisarua Puncak dan berdekatan dengan lokasi wisata Telaga Saat. Dari pintu masuk pos tiket, kita akan dikenakan biaya tiket masuk ke kawasan kebun teh sebesar Rp25.000 dan untuk anak di bawah 5 tahun itu gratis. Untuk biaya kendaraan, motor dikenakan harga Rp5.000 dan mobil Rp10.000. Nah, untuk biaya ini di luar dari wisata lokasi titik danau Telaga Saat ya. Jadi, kalau kamu mau wisata langsung ke Telaga Saatnya atau ke danaunya harus bayar lagi sebesar Rp10.000. Dari pos masuk sampai ke titik camping ground-nya, yaitu Gunung Luhur Smart Camp, kamu akan menempuh jarak sekitar 6 km. Tunggu dulu. Perjalanan ini nggak hanya sekedar 6 km, tapi kamu akan menghadapi medan jalan yang berbatuan dan beberapa titik menanjak. Jadi kamu harus siap performa kendaraan dalam keadaan baik. Perut juga tentunya nggak boleh sampai kosong, karena sepanjang jalan perut kamu akan terasa seperti dikocok-kocok. Tapi jangan sedih, karena sepanjang jalan mata kamu akan dimanjakan dengan hamparan kebun teh dan pemandangan yang menakjubkan. Indah banget. Nah, sekarang kita udah sampai di Telaga Saat. Dari titik pos depan sampai ke titik nol Telaga Saat atau danaunya, itu jaraknya sekitar 3 km. Tapi perjuangan belum selesai, karena kita harus lurus terus, masih ada jarak 3 km lagi untuk sampai ke camping ground-nya. Aduh, semangat! Jarak 6 km ini kamu memakan waktu tempuh sekitar 30-40 menit dengan kecepatan kendaraan 30 km per jam. Terasa lama karena kondisi jalan yang berbatuan. Sekedar info, ternyata menurut warga setempat lebih enak lewat jalur Citamiang. Karena jalan rusak berbatuan itu hanya sekitar 1 km aja. Cuman kita emang niatnya mau mampir ke Telaga Saat dulu. Tapi ternyata nggak jadi karena udah kecapean duluan, pingin cepet sampai di Smart Camp-nya aja deh. Cikoneng, ya Allah. Kita kayak SDN Cikoneng. kita kayak masuk daerah mana? Oke, sekarang kita udah sampai di SDN Cikoneng. Aduh, ini merupakan titik harapan kita bahwa Smart Camp-nya tinggal 500 km lagi. Pingin cepet-cepet sampai rasanya. Ini kayak di mana, Bu? Di desa mana gitu? Di Sabah. Allah Akbar. Ini bener mobil bisa. Bisa ini. Orang pada ketemu sana. Ya Allah. Ini ada sekolah loh di dalam sini. Akhirnya kita udah sampai di Gunung Luhur Smart Camp. Masya Allah, mendapatkan sesuatu yang indah itu emang butuh perjuangan. Tapi bentar dulu, sayang banget nih pohon tehnya lagi pada botak karena lagi dipangkas atau pembaharuan daun-daun baru, jadi harusnya di sini tuh hijau, pasti lebih indah banget. Cuman ini kelihatan kayak coklat gitu, tapi tetap juga indah sih. Oke, kita
kita langsung masuk aja ke dalam, motornya bisa masuk sampai di atas ya. Ternyata udah rame banget. Aku awalnya pikir ini dengan medan seperti itu mungkin orang males datang. Ternyata ini benar-benar rame banget dan aku datangnya di saat weekend. Jadi aku saranin kalau mau kesini harus pagi-pagi banget ya, biar bisa milih tempat yang sesuai selera untuk camping di sini. Biaya camping di sini per malamnya dikenakan biaya sebesar Rp25.000 dan untuk anak di bawah 5 tahun itu tidak dihitung. Selain itu juga disediakan sewa alat-alat untuk camping. Seperti yang ada di sini, bisa lihat kan harganya juga cukup terjangkau. Fasilitas yang tersedia di sini itu musola, terus terdapat juga kafe, kamar mandi di bawah sini 2 bilik, dan di sampingnya ada tempat cuci piring. Untuk kafenya sendiri di hari libur atau weekend buka 24 jam. Dan menu yang disediakan juga ada paket-paketan makanan. Jika kamu malas masak saat berkemah, seperti kamu bisa mesan nasi goreng, nasi uduk, terus juga ada minuman-minuman, mie instan, dan beberapa makanan lainnya. Sekarang waktunya kita memilih lokasi yang mana bagus untuk spot mendirikan tenda. Spot yang di bawah bagian sini sebenarnya ini spot favorit loh. Tapi biasanya untuk bisa stay di bawah sini kamu harus booking dulu ternyata. Nah, untuk bookingnya info lengkap nanti aku lampirin nomor telepon pengelolanya di deskripsi video. Sayang banget aku nggak ngebooking duluan, jadi udah ada yang nempatin duluan nih tempatnya. Jadi terpaksa aku harus nyari tempat yang lain yang paling atas. Padahal kalau kamu di spot bawah sini, kamu bisa melihat langsung Gunung Gede Pangrango tanpa penghalang yang dihiasi hamparan kebun teh. Indah banget pokoknya. Tempatnya cukup luas untuk menampung banyak orang. Struktur campingnya juga berbukit-bukit. Selain itu kamu bisa melihat Gunung Gede Pangrango. Kamu juga bisa melihat Gunung Salak dan City Lake dari spot sebelah kiri. Untuk kamar mandi, jangan khawatir harus turun ke bawah, karena di atas ini juga tersedia kamar mandi. Ada 4 bilik ya, dan airnya juga langsung dari gunung. Karena hari ini sudah semakin siang dan langit juga mulai menunjukkan tanda-tanda udah mendung, kita mau buru-buru untuk setup tenda dan beres-beres seperti biasa. Cuaca di bulan ini emang gak terlalu bersahabat karena beberapa titik daerah Puncak dan Bogor intensitas hujannya cukup tinggi. Apalagi dengar dari beberapa wilayah sedang mengalami musibah, banjir di mana-mana. Jadi kalau kamu mau melakukan kegiatan outdoor atau camping,
Selalu pastikan ya kondisi cuaca dalam keadaan baik atau bisa dijangkau. Pokoknya stay safe deh. Salah panggil Andrew. Langit sudah mulai gelap, suasana semakin syahdu dan dingin. Yang tadi sore beberapa jam kita diguyur hujan. Dan alhamdulillah malam ini tinggal gerimisnya aja. Oh ya, untuk kondisi camping groundnya di malam hari cukup terang karena di lokasi kafenya terdapat lampu-lampu penerang. Karena bingung malam ini mau ngapain, jadinya kepikiran mau sharing atau ngobrol-ngobrol santai in frame. Halo semua, jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja dulu. Ngobrol-ngobrol santai, karena kita bingung mau ngapain nih. Ya sih. Nah, perjalanan ke sini tuh lumayan ya. Jadi kalau dari arah jalan Cisarua ya, jalan apa? Jalan raya Puncak. Puncak ya. Masuk ke Puncak. Masuk ke area kebun teh menuju ke Telaga Saat ya. Telaga Saat. Nah, itu kita menempuh jarak sekitar 5 kilo kuat. enggak, ke Telaga Saat Ke berapa? Telaga Saat itu 2 kiloan. Ke Telaga Saat itu 2 kiloan. Terus dari Telaga Saatnya Untuk ke Smart Smart Camp-nya itu 2,5 kilo. Ya, 3 lah. biasa Nah, 3 kiloan lah. 30 lebih. Dan sepanjang jalan itu kayak video yang awal-awal itu ya bebatuan semua, jadi nggak ada aspal-aspalan. Lumayan cukup menantang, tapi view-nya keren. Ya, tapi view-nya terbayar sih, meskipun jalannya lumayan sakit pantat. Jumping lah, jumping. Jalannya parah sih, Jumping kayak kuda. sampai mual-mual loh. Jumping kayak kuda. Tapi worth it lah sama lokasi tempat campingnya dan view yang kita dapat tuh worth it lah. Jadi tuh mau ngobrol-ngobrol santai kayak gini tuh karena banyak teman-teman yang suka nanya tentang peralatan atau gimana sih prepare bawa 2 anak apalagi naik motor. Terus bawa peralatan perabotan dengan Lengkap lah. perintilan yang ya sebenarnya sih nggak lengkap banget, tapi kata orang sih ya cukup lengkap banget katanya. Ke bangku meja. Ya sebenarnya sih kita mengefisienkan tempat. Jadi kita selalu mengisi tempat-tempat space yang kosong. Jadi tidak membiarkan secelah sedikit pun untuk tempat yang tidak menaruh sesuatu. Jadi kayak misalnya masih ada space, kita kan pakai box nih, box motor. Nah, di box motor itu kita naruhnya pakaian, kursi 2, alat masak,
alat masak itu kompor ya? Bukan? Iya. Iya, kompor. Kompor, gas, terus apa lagi ya? Kasur angin juga, sama sabun mandi, sama ya alat-alat kecil. Nah, tuh yang kecil-kecil kayak lampu, terus kayak Gelas piring, kayak apa? sekebok. Nah itu kita selipin tuh di antara space-space yang kosong-kosong gitu. Jadi yang penasaran kok kita bisa muat banyak kayak gitu, kita nggak akan membiarkan space yang kosong. Jadi selama masih ada space yang terlihat ada celah, ya udah kita masukin apa yang bisa kita masukin. Yang paling penting juga senyaman kita bawa motor itu aja. Nah itu Kalau karena dia misalkan kalau berlebih kurangin aja gitu. Apa yang karena kita dia punya. yang bawa motor, jadi dia harus tahu dia sanggup nggak nih. Nah terus yang suka sering nanya nih Pak, apa ya? Apa? Oh ini apa nama lampu misalkan lampu lampu kita bawa ada yang misalkan apa namanya kayak baterai itu segala macam, dan power bank juga. Kita nggak ngecamp kalau nggak ada lampu nggak ada listrik, nyaman aja, kita ada kok, maksudnya Kita bawa power bank ya, pakai power bank. Jadi nggak terlalu bergantung harus ada listrik gitu, karena kan kita nggak bawa magicom kayak gitu kan. Jadi kita cuma butuh lampu, butuh listriknya itu ya buat ngecas aja, kayak ngecas kamera, ngecas HP. Kalau misalnya nyalain kasur angin kadang-kadang dari motor ya. Iya. Dari motor bisa. Ya udah, peralatannya ya udah ya ini yang dilihat video aja. Ya itu yang kita bawa. Yang penting anak-anak tuh kalau kita mau bawa anak tuh yang pasti obat-obatan. Juga apa yang masuk hal kecil tuh lupa. Peralatan hangat ya buat anak-anak, baju-baju hangat. Nah kalau di sini tuh masih 18 derajat sih dinginnya, jadi belum tahu ya kalau subuh. Biasa kalau subuh tuh makin dingin. Gitu. Bun tuh yang nanya kalau camping pernah nggak sih ngalamin hal horor? Nah kalau hal horor sendiri sih kita nggak pernah ya. Pernah nggak sih? Pernah, tapi ya nggak gitu-gitu, nggak kayak apa sih? Tendanya nggak sampai melihat itu, insya Allah enggak. Dan jangan deh, karena aku orang juga penakut ya kalau misalnya ditunjukin. Cuman kalau kayak yang diganggu, kayak digoyang-goyang tendanya itu pernah. Terus apa lagi? Itu biasanya sih kayak gitu kalau kita camping sendiri di tengah hutan. Misalnya bukan tengah hutan sih, kayak camping ground yang masih baru banget, dan itu cuman kita doang, nggak ada orang lain. Ya biasanya kayak gitu tuh. Entah itu beneran diganggu apa emang kita doang sih yang ke bawah apa gitu. Ke bawah apa sih, kalau misalnya ke bawah emosi kita kali ya, karena kita ngerasa kok hawanya nggak enak gitu. Jadi ngerasa malam-malam tuh ada yang ituin tenda gitu. bukan pintu tenda. Apa sih, diapain sih saya? Di obok-obok apa di mana sih tendanya? Kan dia. Jadi itu pertama. Goyang. Jadi pertama kali ngerasain hal horor. Goyang kenceng, angin kagak ada. Pas lihat nggak ada. Pas dilihat sih nggak ada angin, nggak ada apa, tapi itu benar-benar kencang banget gitu kayak gitu. Terus lampu, ada kan di lampunya itu di mati hidup kayak gitu. Kayak gitu deh, kayak iseng-iseng aja kayaknya. Itu doang sih. Tapi kalau rame tempat campingnya ya udah sih, nggak ada horor-horor sama sekali. Kayak gini nih, sekarang lagi banyak banget yang camping. Ya kan Gunung Gede Pangrango. Ntar pagi di depan ini view-nya Gunung Gede Pangrango itu deket banget. Terbayarkan lah nih. Jadi kayak tadi aku jelasin tuh jalannya yang harus kita lalui terbayarkan sih, insya Allah kalau sampai sini. Iya. Nggak nyesel. Nggak nyesel. Top Top ya. iya.
Alah di situ udah kali ya. Udah ya. Udah, apa? Sekarang waktu menunjukkan jam 10 malam. Udaranya cukup dingin, mungkin suhunya sekitar 18 sampai 16 derajat. Dan ternyata di jam segini masih ada aja yang berdatangan untuk camping. Kayaknya yang biasa datang jam segini tuh kebanyakan anak-anak yang masih muda. Selamat pagi, Alhamdulillah pagi ini cukup cerah. Lihat Gunung Gede Pangrangonya, Masya Allah jelas banget. Nah, kita mau sarapan dulu di kafe bawah sambil menikmati pemandangan Gunung Gede Pangrango dengan hamparan kebun teh, pokoknya indah banget, serasa berada di luar negeri. Oke, seperti biasa pagi ini kita mau jalan-jalan sedikit sambil foto-foto selfie, menikmati suasana di Gunung Luhur Smart Camp. Dengan pemandangan yang menakjubkan ini, sebelum kita harus pulang yang harus menempuh jarak yang cukup melelahkan. Dengan jalanan yang berbatuan, jadi mau puas-puasin dulu menikmati ciptaan Allah ini. Seperti biasa yang sudah menonton video aku sampai dengan akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng biar selalu update video-video terbaru dari aku. Oh ya, jangan lupa untuk menonton selalu video camping aku di tempat lain. Siapa tahu bisa menjadi bahan referensi atau ide buat kalian yang mau menghabiskan akhir pekan kemana. Kayaknya sekian dulu video aku kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.